Konglomerat yang satu ini mungkin sudah tidak asing buat teman-teman semuanya. Yap, beliau adalah Edwin Suryajaya. Beliau ini terlihat ya terus melakukan akumulasi di salah satu saham. Padahal secara laporan keuangan kuartal 1 2024 perusahaan ini masih mengalami kerugian. Apa perusahaannya? Dan ada satu emiten lagi yang diakumulasi oleh nama besar. Nah, siapakah itu dan apa perusahaannya akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Sebelum membahas, saya take video ini di tanggal 14 Mei jam 10. IHSG-nya naik 0,12, kenaikan ditopang oleh, kalau kita lihat ya, TPIA, wow. Bahkan sekarang sudah nomor 3 ya. Market cap di Indonesia sudah nyelip BRI dan nyelip Aman ya, gede banget 739 triliun. Luar biasa ini TPIA. Setelah brandnya stuck, diam, ya ini ganti yang melakukan apa ya, bisa dikatakan ya pergerakan itu adalah TPIA 8.550 saat saya take ini, atau naik 6%. Oke, buat teman-teman, mas mbak sekalian, bapak ibu sekalian, kalau buat mau join di channel, nah ini tadi pagi juga saya share list akumulasi perdagangan kemarin dan juga salah satu saham kertas kodenya INKP nih. Saat saya share di 9675, saat saya take ini di 9650, turun 1 tick. Oke, terus ada satu saham lagi yang diakumulasi terus menerus ya. Ini sahamnya diakumulasi terus menerus sejak 25 Maret 2024 sampai 13 Mei. Big akumulasi oleh NI, gede banget ini. Dan sahamnya masih stuck di situ-situ aja. Nah, silakan dicari kodenya A bintang-bintang, harganya di 1795 sampai 1800. Kalau mau detailnya ya, kayak contoh INKP, stop loss di berapa, target di berapa, silakan join di grup member, linknya di deskripsi. Ini pun juga ada, kita share juga. Oke, kita akan bahas Edwin Suryajaya. Nah, ini keterbukaan informasi, jadi carinya tuh ke teman-teman di perusahaan idx.co.id, perusahaan tercatat, keterbukaan informasi. Ketika aja di sini kata kuncinya lebih dari 5%, dah di enter. Dan hasilnya adalah ini. Ini itu berdasarkan, nah ini berdasarkan perdagangan tanggal 7 Mei 2024 ya. 7 Mei berarti ini hari Selasa minggu lalu. Kan kemarin Kamis Jumat libur. Nah, 8 ini sudah rilisnya H+2 ya, 7 berarti rilisnya ini kemarin. Nah, ini 13 ini udah upload, ini berarti perdagangan tanggal 8. Cuman ini saya yang mau bahas adalah yang tanggal 7. Dimana kalau kita lihat ya, silahkan. Nah, ini di sini kita cek ada juga ya Arta Kencana yang di bold warna, ini adalah adanya perubahan. Arta Kencana Raya Tama di Akra ini juga ada perubahan. Sebelumnya 12,83% porsinya. Sekarang nambah lagi jadi 12,85. Ya, jadi ada penambahan 4 juta lembar nih. Oke, kita fokusnya adalah Pak Edwin. Bentar. Nah, jadi Ctrl F, Edwin. Ini akan terlihat, ya, dia menambah di Saratoga Investama. Padahal kalau kita cek Saratoga sendiri itu, ya, Saratoga Investama ini salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno. Ini masih minus ya, masih minus di kuartal 1 2024. Tahun lalu minus juga, kuartal 1 2023 minus 4,3 T, sekarang minus 2,5 T. Jadi masih minus untuk perusahaannya Saratoga. Dan kepemilikan beliau itu bertambah jadi 35,13%. Ya, atau bertambahnya 2 juta lembar, 2.580.200 itu tepatnya. Nah, kalau kita cek di sini Saratoga sendiri, ini Saratoga secara teknikal ini cakep ya. Ini cakep, tinggal dia bisa break enggak dari sini. Kalau dia bisa break dari sini, ya menarik banget untuk si Saratoga. Nah, apalagi kalau bisa break di sinilah. Oh, bentar. Nah, ini di open di 15.25. Bentar, ini opennya 15.55.
15.55. Oke, itu. Nah, kalau bisa tembus, oh bukan yang itu. Yang ini. Nah, opennya 15.65. Nah, kalau bisa break dari 15.65 akan menarik untuk saham ini. Karena targetnya bisa ke berapa? 15.65 kurangi 14.90 tambah 15.65. 16.40 targetnya. Jadi target pertama 16.10, target selanjutnya baru di 16.40 di sini. Nah, itu ya targetnya untuk si Saratoga ini menarik banget kalau dia tembus 15.65. Kalau kita lihat secara susunan order book ini 15.65 harusnya bisa ketembus ya di sini. Gitu. Ini Saratoga ya yang pertama. Nah, satu perusahaan lagi yang diakumulasi, mungkin namanya sudah tidak asing, nama besar, yaitu adalah kode saham dari, bentar, kita naik ke atas. Nah, terlalu jauh ternyata. Kita naik ke atas dan kode sahamnya adalah, bentar. Nah, ini. Oke. Kode sahamnya adalah film MD Picture. Yang mana yang masuk adalah Morgan Stanley & Co International PLC. Ya, lewat PT Bank HSBC Indonesia. Ini sekuritasnya. Nah, mereka itu masuk ya 7179,3. Nah, ini persentase mereka itu di 14,63%. Lumayan besar untuk film sendiri, 14%. Kalau kita cek di sini di di profile, bentar. Nah, ini di insider juga sudah muncul ya kepemilikan mereka. Di profile pun juga ya MD Picture ya. Morgan Stanley & Co. Nah, ini ada direksinya juga, dia sebagai direksi ya 14,62 dan hasilnya sekarang berada di angka 14,63 kepemilikannya. Kalau kita cek secara teknikal film sendiri ya, kalau tadi Saratoga sudah, nah film sendiri ya aslinya oke-oke aja nih. Kalau semisal dia turun di 4.400, dia akan mulai ngetes support ini kuat apa enggak gitu. Jadi menurut saya film ini juga menarik ya dengan adanya aksi pembelian yang dilakukan oleh direksi, yaitu Morgan Stanley & Co INTL PLC Client IC itu 14%. Dan ini juga kalau teman-teman ya mencek data, kemarin kita pun juga sudah share ya, kita sudah share yang mana saham-saham yang berkaitan dengan film ya. Nah, ada ini ya, ini MD Picture, terus lalu ada Pram ya, yaitu Multivision itu juga mengalami kenaikan laba yang oke. Nah, apakah ini adalah salah satu bentuk hal yang positif untuk industri perfilman? Nah, ini sudah kita bahas di sini. Jadi nanti di akhir video, dua video ini silahkan dibahas apa pandangan saya terutama buat film dan juga buat RAM. Jadi itu mungkin yang bisa saya share. Jadi teman-teman, Mas Mbak sekalian bisa cek keterbukaan informasi tadi untuk mengecek ya, kira-kira ada tambahan nggak yang dibeli lah ya oleh ya investor-investor kakap yang punya porsi saham lebih dari 5%. Nah, di sini kita pun juga bisa lihat ya Lokeng Hong. Pak Lokeng Hong ini beli ke apa aja. Nah, ini juga bisa tahu punya di APMM. Ya, Pak Lokeng Hong punya di APMM 5,02% porsinya. Dan tidak ada perubahan sampai detik ini. Terus ada lagi beliau itu punya di bukan, ini Citibank Hong Kong. Oke, ini beda Hong Kong. Oke, UOB ini beda. Ini Hong Kong. Mana lagi nih? Nah, ini ada Pak Lokeng Hong di BMTR. Masih ada beliau 6,44% di BMTR. Oke, ini saya tambahin aja. Saya tambahin Keng. Oke. Jadi bisa tahu selain ABMM, terus ada BMTR,
Terus apalagi Palo Keng Hong ya, salah satu investor lama. Deal juga, beliau punya deal. Lalu punya Gajah Tunggal, GCTL. Nah, itu porsi-porsi saham beliau yang lebih dari 5%. Jelas yang di bawah porsi 5% tidak ada di sini, karena di sini keterbukaan informasi yang punya porsi hanya di atas 5% yang diterapkan di sini. Jadi itu semoga bermanfaat, tapi yang terpenting yang kita bisa tahu ya, Pak Edwin Suryajaya ini salah satu pengendali di Saratoga. Kalau kita lihat ya secara profil, kita balik ke topik, yang mana beliau punya 35% dan akhirnya bertambah lagi dan sekarang udah 36 something. Jadi itu dan beliau ini juga adalah presiden komisaris, punya jabatan yang penting juga yang mempengaruhi dari kebijakan-kebijakan yang diberikan lah, apa yang hal yang dilakukan oleh perseroan. Jadi aksi korporasi, bukan aksi korporasi, aksi nambah kepemilikan ini hal yang positif menurut saya. Jadi itu tinggal kita lihat seperti apa sepak terjang dari Saratoga ke depannya. Semoga bermanfaat, tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye-bye.